di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, laponnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh, Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya, untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Kita Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterapkan? Mungkin namanya 6 syuhada. Enam syuhada Iya, itu, 6 syuhada dipasang di sini, 6 syuhada. Bipali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bipali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan Masya. masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Oh, Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Enam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat ah. Tuh lihat tuh masjidnya, tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja dari rekeningnya di bawah terlihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa Ahok tidak memecat? Kenapa Erick Thohir selaku Menteri BUMN tidak berani memecat Ahok dan dirutnya Pertamina yaitu Mike setelah kebakaran besar di Pelumpang yang menewaskan 19 orang? Itu karena kalau Erick berani mecat Ahok, maka Pak Jokowi pasti memecat Erick dan Erick akan tertutup peluangnya untuk menjadi calon wakil presiden. Itu sebabnya Erick nggak mau menyakiti siapa? Jokowi, karena Jokowi sama Ahok begini pernah satu pasangan kan waktu di DKI itu, dan Ahok menggantikan posisi Jokowi yang loncat jadi presiden, Ahok menjadi wakil gubernur, menjadi gubernur. Jadi Erick nggak main-main itu, dia pengen mencat tapi ragu karena hubungan-hubungan yang sifatnya historis dan yang bersifat psikologis di masa lalu antara Ahok dan Jokowi. Jadi Dirut, Direktur Utama dan Komisaris Utama Pertamina belum dipecat. Erick nggak mau sakiti hati Jokowi. Laporan Raisa Andini ya, hari Senin 6 Maret 2023. Jadi Direktur Utama Pertamina Nike Widiawati itu kan didesak untuk dicopot setelah kebakaran depo kilang minyak di Pelumpang, Jawa Priok itu. Dan desakan untuk mencat Ahok juga besar ya sebagai komisaris utama. Karena apa? Karena selama Ahok jadi komut itu sudah ada 6 kilang minyak yang terbakar selama kepemimpinan komisaris utamanya adalah Ahok. Pertama misalnya di pertama 18 Januari itu kejadian terakhir kan kemarin. Sebelumnya kan kemarin tanggal berapa ya? Yang pertama kan 18 Januari terbakar itu depo Pertamina Pelumpang Koja
18 Januari 2009. Terus kemudian kebakaran lagi di Depo Ampenan Mataram 18 Januari 2010 di NTB. Itu kedua. Ketiga, kilang minyak unit 4 Cilacap juga kebakaran 16 November 2021. Kebakaran lagi di Depo Pertamina di Teluk Kebung, Padang, Sumatera Barat itu 14 Mei 2014. Kebakaran lagi di kilang minyak RU6 di Balongan, Indramayu, Jawa Barat, 29 Maret 2021. Nah, kemarin yang terakhir tuh, ya, yang hari apa itu, hari Sabtu kalau nggak salah ya. Nah, kalau kata si itu, kenapa nggak cepat desakan kuat untuk mencat Ahok dan Direktur Pertamina selain komisaris utamanya yaitu Ahok? Kenapa kok nggak mau dipecat oleh Erik? Erik nggak berani mencat. Iya, kata pengamat misteri itu, memang misteri. Kenapa Erik tuh nggak berani ngambil tindakan ya, yang tegas itu? Apa Erik takut sama Ahok? Itu ada pertanyaan. Semua orang tahu bahwa Ahok dengan Pak Jokowi itu sangat dekat ya. Jadi itu sebabnya dia gak berani mencat, karena hubungan yang sangat dekat antara Ahok dan siapa dan Jokowi. Itu sebabnya gak berani mencat Erik itu. Itu pandangan dari Henry Satrio. Jadi menurut Henry Satrio, pengamat politik itu, Erik sendiri khawatir jika Ahok itu dipecat, keinginan politik Erik untuk jadi capres tahun 2024 itu pasti kandas, meskipun Erik itu semacam anak emas ya dari siapa? Dari Jokowi, karena waktu pernikahan anak Jokowi kemarin di Solo itu Erik jadi ketua panitianya, dan waktu Asian Games itu juga Erik menjadi ketua panitianya. Kemudian dia diangkat jadi menteri BUMN yang banyak duitnya itu ya. Jadi Erik kan dia sebenarnya nggak ingin menyakiti Jokowi ya, pokoknya misteri ya. Sebenarnya nggak misteri loh, gampang jelasinnya kon, ya kan. Jadi keenam kebakaran kilang minyak itu di bawah direkturnya Nike Widiawati dan komisaris utama adalah Ahok. Nah, kalau negara dipimpin nggak profesional, yang salah nggak dapat hukuman, ya, nggak dapat punishment, masalah-masalah gini kan saya menimbulkan riwayat kecelakaan yang besar dan kematian yang banyak dan tidak diapa-apakan. Padahal itu pemimpin itu yang harus bertanggung jawab, yaitu Ahok dan Nike sebagai direkturnya. Itu ya tambah rusak negara ini. Kalau hubungan-hubungan pertemanan itu didahulukan daripada hubungan-hubungan yang bercorak profesional ya. Akhirnya yang jadi korban siapa? Ya rakyat. Meskipun ada narasi, ada semacam ya narasi yang untuk publikasi pers bahwa Erik akan mementingkan program jangka pendek, yaitu fokus untuk merawat korban dan dia memulihkan kembali kerugian-kerugian yang diterita rakyat di Jawa Timur, di Jakarta Utara. Tapi itu kan sebenarnya nggak bisa. Harusnya yang mundur itu 3. Erik sebagai Menteri BUMN dan kemudian Komisaris Utama Pertamina yaitu Ahok atau Basuki Cahaya Purnama, dan yang ketiga Nike Widiawati. Ya, namanya Nike Widiawati kan. Tapi ya itulah Indonesia, dikelola semau-maunya, yang penting teman-temannya selamat ya. Yang penting teman-temannya itu saling menggerendel, saling melindungi ya kan. Dan nanti soal pertanggungjawaban terhadap rakyat itu gampang ya. Gampang lupa orang Indonesia itu terhadap kesalahan-kesalahan dari pemimpinnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.